Ada cibiran juga ini ya. Pak Amin Rais, mungkin harus dijawab bahwa ini salah satu upaya Pak Amin Rais untuk memuluskan jalan Pak Hatta Rajasa. No, ya. Kalau caranya begitu kan saya ini orang terus terang ya. Memang kadang-kadang orang sudah curiga dulu ya. Jadi menurut saya itu kalau partai-partai Islam ini ya, kemudian bahkan ulama NU, Muhammadiyah, ulama PKS dan lainnya juga urun rembuk, nanti kan akan kelihatan primus inter pares-nya ya. Siapa yang paling pantas ya. Karena kemudian saya mengingatkan ya, saudara-saudara, kita ini kan punya acuan ya. Acuan kitab suci itu bertubi-tubi mengatakan kalau kamu bercerai-berai, kamu pasti akan gagal dan mati angin. Watadhabari hukum kata Al-Quran. Ya. Dan acuan logika ya itu united we stand, divided we fall. Ya, itu jelas ya. Kemudian acuan tarikhnya pun dalam sejarah itu semua yang pecah nggak mungkin berhasil. Nah sehingga menurut saya sudah cukuplah dalil-dalil itu, kemudian rembuk dulu di antara partai kelas papan menengah ini ya, kemudian bicara dengan mereka, mengajak kompetisi nasionalisme. Baik, nanti setelah jeda kami kembali saat lagi. Ternyata dia maaf ya di setir gitu loh ya. Bapak melihat ada setir itu? Jelas sekali ya. Ada artikel berikutnya, mungkin kita baca bersama-sama ya Pak ya. Baik, Amin Rais _2, kita cari presiden yang bukan hanya tebar pesona. Amin Rais _2, blunder luar biasa, Jokowi temui Dubes AS. Apa ini Pak? Bapak kok nampaknya agak kurang sejalan dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ini juga nih, duet Jokowi Hatta mirip Soekarno Hatta di satu sisi. Itu dulu ya. Jadi iya. Ini Juli 2013 gitu. Jadi itu yang dulu ya. Iya. Jadi ada beberapa pernyataan Pak Amin Rais yang agak berbeda-beda begitu Pak. Iya. Jadi yang Jokowi Hatta mirip Soekarno Hatta itu, nanti kita tanyakan Mas Fajrul dan Mas Hanta. Ya, nanti kita ada panelis juga. Beliau ini kan juga pengamat politik ya. Baik. Jadi menurut saya itu mungkin katakanlah Jokowi ini solidarity maker ya, pandai tebar pesona, pandai belusuan, merangkul rakyat ya. Nah mungkin administratornya itu rambut perak ini Mas Hatta ini. Waktu itu kan ada suasana itu ya. Tapi itu pun saya mengatakan yang penting itu buat apa jadi pemimpin nasional kalau pasal 33 ditendang masuk ke kotak ya, kemudian yang berjalan ini neolib pasar gitu. Mbak ini aneh sekali Mbak, kita ini dicekokin oleh media massa, yang kita cari adalah presiden yang market friendly ya, yang ramah pada pasar. Padahal hukum pasar itu yang kuat industri yang kecil, yang gede nendang yang lemah, itu kan pasar. Jadi karena kita sudah tercipta market friendly, disangkanya itu kan anti rakyat Mbak, market friendly itu bukan people friendly. Nah kemudian belakangan saya melihat wah ini kalau Mas Jokowi ini sepertinya akan meneruskan yang dulu itu, ya Bu Mega ya, itu menurut saya itu ada beberapa catatan. Mudah-mudahan saya itu masa lalu ya. Tapi catatan jangan sampai ada R&D, release and discharge. Ya. Pembuat hitam, hutangnya ratusan triliun, diputihkan. Ya. Bapak kekhawatirannya kalau Pak Jokowi naik ada itu lagi kedua, gitu. misalnya kapal tanker Pertamina, dua itu dijual. Sekarang kita menyewa dari yang kita jual. Padahal itu nggak salah kok dijual ya. Baik. Ada yang ketiga Pak? Ya ada Indosat, itu hasil kerja dari anak-anak bangsa. Submarine cable-nya itu sampai ke Inggris ya. Terus kemudian kita punya pesawat palapa di atas Papua itu untuk mendapatkan coupling di udara itu kita roadshow ke Eropa, ke Amerika, dan kita jual ya dengan harga 8 triliun ya. Nah kemudian juga misalnya gas tangguh dijual flat 30 tahun ke luar negeri. Yang seperti ini itu pertanda bahwa kita tidak akan pernah bangkit. Sekaligus mengapa itu Pak Amin pernah mengatakan duet Jokowi Hatta mirip Soekarno Hatta, ini kan seakan-akan Bapak ingin
memasangkan Jokowi dan Hatta? Enggak, waktu itu belum kelihatan ini ya, karena kan sepertinya masih mau berdiri sendiri gitu. Tapi sekarang ini ternyata dia, maaf ya, disetir gitu loh ya. Bapak melihat ada setir Iya, itu? jelas sekali ya. Kemudian diajak Bu Mega menemui Robert Blake di rumahnya pengusaha yang namanya Yakob Sutoyo gitu. Menurut saya ini sama sekali melanggar kaidah diplomatik ya. Kalau diplomat Amerika itu sowan ya kemarin presiden itu bagus. Tapi kalau kita sowan ke sana di rumah pengusaha itu pelajaran diplomasi saya yang saya geluti sejak mahasiswa itu nggak klik, nggak bisa sama sekali. Satu peristiwa bisa langsung mempengaruhi perasaan Bapak, Pak? Mbak, jadi apakah ini minta izin, minta green light dari Washington? Ya, tolong deh Washington, ya mesti semua itu kan ada udang di balik tepungnya, ya. Tidak ada satu pekerjaan, tidak ada hanya untuk melatih Jokowi untuk supaya ada pengalaman internasional, ya itu bolehlah. Ya. Tetapi pengamat UI itu juga mengatakan lebih dari saya, ya blunder lah. Kita langsung melihat ke yang berikutnya lagi ya Pak ya, ada beberapa slide yang ingin kami perlihatkan. Ini Amin Rais kecewa jika PDIP lakukan koalisi ramping. Kenapa kecewa Pak? Jadi sebenarnya saya nggak kecewa, itu kata wartawan ya. Saya mengatakan begini, kalau koalisi ramping itu kurang merangkul segenap elemen anak bangsa itu ya. Karena ramping itu ada bahayanya juga. Kalau koalisi ramping ini bisa menang ya, dia akan menentukan arah Indonesia ini dengan kerampingannya itu ya. Mungkin yang lain jadi penonton itu. Bahkan kalau saya mengatakan boleh koalisi ramping, tapi ketika menang itu rangkulah ya semua kekuatan itu. Kemudian jangan saya meninggalkan yang minoritas, meninggalkan satupun agama dan lain. Tapi ya itulah betul-betul Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Kekhawatiran yang paling besar dari koalisi ramping itu apa Pak? Pertama yaitu akan menciut gitu ya, akan menciut itu. Kecuali kalau ramping boleh ya, tapi tolong dalam manual katakanlah 520 halaman itu apa yang akan dikerjakan itu. Akan dikerjakan betul-betul untuk bangsa, ya silahkan yang ramping itu ya. Nanti bisa dicek dalam perjalanan setahun, 2 tahun, loh kok nggak cocok dengan komitmennya. Jadi boleh dikritik terbuka lah saya kira. Ya. Belum tentu juga koalisi yang gendut juga melaksanakan sama apa saja, yang diinginkan sama gitu saja. ya. Karena itu Mbak, saya itu ngomong sama beberapa teman itu, jangan seperti kemarin ya, tanpa menghormat saya pada Pak SBY, itu kata koalisi kan ada fakta integritas ya. Artinya jangan di tengah jalan menjaga hanya itu loh ya, jangan kesepakatan integritas itu. Tapi maksud saya ada yang lebih menukik bottom line ya, yaitu apa yang dikerjakan. Kerjakan itu ya tadi itu ada guidance nama ideologi negara Pancasila dan pembukaan undang dasar plus pasal 33, 34 lebih dari cukup. Nggak usah ke fikih dan lain-lain ya. Baik, ini ada Mas Fajrul Rahman dan juga ada Mas Hanta Yudaya. Setelah jeda kami kembali saat lagi. Pak Amin Rais ini nggak ada matinya lah kalau pakai istilahnya kami. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Dari Mei 98 sampai dengan 2014.